Tapi sejauh mana Anda yakin bahwa Anies ini bisa dapat kereta? Ini dalam perjalanan yang saya coba bareng-bareng gitu ya sama Kak Anies ya, diskusi segala macam, dan insya Allah kereta itu dapat. Kereta itu dapat dari nama-nama yang kita sebut tadi? Iya. Oke. Insya Allah dapat lah dari nama-nama itu gitu. Karena kan Anies ini punya efek besar loh pada partai yang mengusung. Efek suara. Iya. Kotel efek ya. Kotel efeknya besar Anies. Dan itu kan harapan semua partai mengusung seseorang ya mesti ada manfaat. Di samping dia mesti menang gitu ya, karena menang punya kekuasaan, tapi kursinya kan mesti nambah. Oke. Tapi sebenarnya dari hati yang terdalam, Anda ingin Anies berpasangan dengan siapa? Saya kira gini, kalau saya mendiskusikan dengan Anies dan saya sampaikan, Mas, kita mesti dapat Hovifah. Hovifah? Iya. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya pertama soal gender juga. Gender, oke. Yang kedua Jawa Timur. Jawa Timur. Yang ketiga Muslimat. Keempat NU. Nah ini saya kira kalau ini kita bisa dapat agak ringan untuk memenangkan pertandingan ini kalau ini pertandingan. Begitu ya. Karena Anies persepsinya kalau Islam modernis ya. Tapi kan sama-sama basis Islam jadinya. Iya, kan gini. Saya pernah mendiskusikan seseorang ya bahwa Anies itu dianggap kanan. Iya. Saya bilang keliru Anda. Di mana Anies kanan? Nggak ada ciri-ciri Anies itu kanan. Gitu loh. Bahwa kanan mendukung Anies kan nggak ada yang salah. Ya seperti kanan mendukung Prabowo. Iya, kanan mendukung Prabowo atau yang kiri mendukung X. Ya. Kan nggak ada masalah gitu. Ya. Nah, tinggal ke depan saya kira bagaimana yang tengah-tengah itu juga bisa kita dapat kan. Nah itu figur Anies bisa masuk di sini. Dalam pembicaraan sebuah podcast antara Refli Harun dan M. Taufik, politisi Gerindra di kanal YouTube Refli Harun menyampaikan bahwa Anies itu secara tradisional awal-awal akan diendos oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kalau Demokrat tentunya harus AHY jadi wakilnya. Selanjutnya, Refli Harun menanyakan kepada M. Taufik kemungkinan Anies mendapatkan kereta. M. Taufik mengungkapkan bahwa insya Allah Anies dapat kereta dari partai-partai yang telah disebutkan Refli Harun. Karena Anies Baswedan mempunyai efek besar kepada partai-partai yang mengusungnya, dan itu harapan semua partai yang mengusung seseorang terdapat manfaat yang diperolehnya. Di samping mereka harus menang dan mendapat kekuasaan, dan kursinya pasti akan nambah. Selanjutnya, Refli Harun melanjutkan pertanyaannya bahwa terakhir ini ada spekulasi yang ngeri sedap, yaitu Puan Maharani diajak umroh oleh orang dekat JK. Orang menganggap bahwa JK ini adalah orang yang dekat dengan Anies. Kita tahu bahwa dulu misalnya menantu keponakan JK, Erwin Aksa, putra dari Aksa Mahmud, termasuk pendukung Anies di DKI. Dan diperkirakan JK pula yang akan menjadi kingmaker bagi Anies kalau misalnya
kalau mau cari partner. Dan yang menarik, tiba-tiba ada spekulasi Anies Puan. Selanjutnya, M. Taufik menanggapi bahwa dalam politik sah-sah saja itu. Begitu pula misalnya Anies Khofifah, itu pun sah-sah saja. Refli Harun melanjutkan pertanyaannya pada M. Taufik, apakah happy bila Anies berpasangan dengan Puan Maharani? Selanjutnya M. Taufik mengatakan bahwa itu pernah didiskusikan. Dan karena waktunya masih panjang, jadi nggak masalah jika ada memasangkan Anies dengan Puan. Dan itu akan diputuskan pada saat-saat terakhir. Demikian pula saat ini Nasdem pun juga tidak kalah untuk memasangkan Anies dengan Ganjar atau Ganjar dengan Anies, kata Refli Harun, dan meminta pendapat M. Taufik soal itu. M. Taufik mengatakan bahwa saat ini semua ketua-ketua partai datang kepada Surya Paloh, terakhir ke SBY dan Prabowo. Artinya Surya Paloh itu adalah seorang leader dalam hal berhubungan dengan pemilu 2024. Dan pendapat Surya Paloh itu lebih dominan. Menurut Refli Harun sudah menjadi rahasia umum bahwa Surya Paloh itu dekat dengan Anies Baswedan. Anies adalah seorang deklarator Ormas Nasdem dan pernah bekerja di Metro TV sebagai seorang freelancer. Refli Harun lebih jauh melanjutkan pertanyaannya kepada M. Taufik. Sebenarnya dari hati yang paling dalam, M. Taufik berharap Anies Baswedan berpasangan dengan siapa. Dan M. Taufik menyampaikan bahwa pernah berdiskusi dengan Anies Baswedan bahwa harus mendapatkan Khofifah, Gubernur Jawa Timur, sebagai pasangan di Pilpres 2024. Mendengar jawaban M. Taufik tersebut, Refli Harun sempat terkejut dan melanjutkan pertanyaannya bahwa pertimbangannya apa lebih memilih Khofifah sebagai pasangan Pilpres 2024. Spontan saja M. Taufik menjawab, pertama adalah masalah kesetaraan gender, kedua Jawa Timur, ketiga Muslimat, dan keempat Nahdlatul Ulama. M. Taufik mengatakan jika pasangan Anies Khofifah ini bisa terwujud, maka akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan di 2024. Refli Harun menanggapi pasangan Anies Khofifah bahwa Anies persepsinya adalah Islam modernis dan sama-sama basis Islam. Menanggapi hal tersebut, M. Taufik berpendapat bahwa Anies itu ada yang menganggap kanan, padahal nggak ada ciri-ciri Anies kanan. Tetapi bahwa kanan mendukung Anies itu nggak ada yang salah. Seperti kanan mendukung Prabowo dan kiri mendukung X, kan nggak ada masalah. Tinggal bagaimana yang tengah-tengah ke depan kita juga dapat, ujar M. Taufik melanjutkan. Menurut Refli Harun, sebenarnya figur Anies menengah perkotaan, edukatednya dari kelompok-kelompok menengah rasional. Tetapi persoalannya seringkali dia dijebak, dipersepsikan sebagai militan, radikal, ekstremis. Menurut M. Taufik, semua itu orang saja yang membangunnya atau framing terhadap Anies. Suatu contoh, kemarin ada yang mendukung Anies dari FPI palsu, dan itu artinya framing Anies sebagai kanan memang dibuat. Dan gak ada yang salah kalau kanan mendukung Anies. Menurut Refli Harun, misalnya Front Persaudaraan Islam yang benar itu mendukung siapapun itu juga gak ada masalah, karena dia juga organisasi resmi. Dan menurut M. Taufik, yang jadi masalah itu adanya FPI palsu dan dikawal dengan rapi, jadi nampak dan kelihatan itu sengaja dibangun.
Refli Harun berharap politik tidak dibangun dengan fitnah, tetapi dengan menyebar kebaikan. Selanjutnya, Refli Harun menyampaikan bahwa Anies Baswedan di lingkungan internasional terlihat sebagai sosok yang membanggakan. Gesturnya terlihat lebih baik daripada incumbent. Tetapi orang selalu mendiskreditkan bahwa itu cuma penampilannya saja, tetapi nggak bisa bekerja. Biasanya orang cerdas, orang smart itu dihadapkan nggak bisa kerja dan hanya pinter ngomong. Begitu pula Anies Baswedan selalu dicitrakan seperti itu. Menanggapi hal tersebut, M. Taufik menyampaikan bahwa orang selalu menciptakan citra itu kepada Anies karena tidak mau melihat secara batin, secara nurani, secara fakta apa yang telah dilakukan di DKI Jakarta. Banyak yang telah dilakukan Anies dan dia melakukan perubahan-perubahan yang besar. Contoh yang baru saja terjadi kemarin, Formula E. Dalam sejarah, ketika ketemu pembalap senior-senior, saya tanya bagaimana ajang Formula E kemarin. Dia bilang, ini mimpi gue nih. Dari kecil ada balapan motor GP di Jakarta. Baru Anies yang wujudin, ungkap mereka, ujar M. Taufik melanjutkan. M. Taufik mengungkapkan bahwa JIS yang dibangun Gubernur Anies tidak hanya menjadi kebanggaan warga DKI Jakarta, tetapi juga membawa nama baik Indonesia. Dan kalau ada orang yang melihat lain-lain dari Anies Baswedan, karena orang itu tidak mau melihat secara fakta, dan yang dilihat kampanye Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Dan jika Pilkada yang lalu yang menang non-Anies, tentunya nggak ada cerita itu, apa intoleran dan nggak ada cerita macam-macam. Dan itu nggak fair, ketika kita yang menang dicap macam-macam, ujar M. Taufik. Di akhir pembicaraannya dengan Refli Harun, M. Taufik mengatakan bahwa ada yang menghendaki atau berpendapat bagaimana jika Anies Baswedan menjadi wakil presiden. Bagi M. Taufik, sebaiknya kita terima saja dulu dan nggak boleh menolak. Jangan harga mati, dan ini menjadi bahan diskusi karena nanti ujung-ujungnya hasil survei menunjukkan mana yang terbaik, ungkapnya. Lanjut M. Taufik, jika menolak tawaran itu, maka akan tertutuplah semua pintu dan tidak boleh menciptakan permusuhan. Sementara Anies Baswedan, masa kepemimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir tanggal 16 Oktober 2022. Dan M. Taufik akan terus mendorong Anies Baswedan untuk berpeluang mengikuti Pilpres 2024 dan akan turun ke daerah-daerah dalam rangka sosialisasi. Terakhir, M. Taufik mengajak untuk berpolitik yang baik dan santun. Jangan lagi muncul fitnah dan mempertentangkan. Kalau kita sodorkan yang baik-baik, maka ketemunya gagasan baik-baik. Jangan sampai calonnya baik-baik, tetapi pendukungnya pindah semua. Dalam closing statement-nya, M. Taufik mengajak semua masyarakat dalam rangka menghadapi 2024. Mari kita gunakan pikiran, rasio yang baik, sehingga pada akhirnya kita bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini ke depan. Dan jangan lupa, kalau Anda pilih yang baik, salah satunya pasti dapat Anies Baswedan, ujarnya mengakhiri podcast di kanal Refli Harun.